Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Khairunisa dengan NIM 250600015. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari tugas UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya mengambil masalah tentang integrasi nasional di tengah ancaman disintegrasi digital. Jadi tentang media digital, tentang penyebaran hoax seperti itu. Pertama, di sini saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara di era digital ini. Pertama, ada hak warga negara, yaitu yang pertama ada mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya di ruang digital. Yang kedua itu mengakses internet untuk belajar, bekerja, dan juga berkomunikasi. Yang ketiga itu ada berpendapat di media sosial secara bebas dan bertanggung jawab. Lalu di sini ada kewajiban juga sebagai warga negara. Yang pertama ini tidak menyebarkan hoax ataupun ujaran kebencian dan informasi yang belum jelas. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita itu wajib untuk memilah dulu dan memilih sebelum menyampaikan berita dan mencari tahu dulu apakah berita itu muncul dari sumber yang terpercaya atau tidak, muncul secara nyata ataukah hanya kabar burung saja. Lalu yang kedua, menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, yaitu menggunakan media sosial itu sesuai porsinya, tidak untuk tadi menunjukkan ujaran kebencian ataupun menyebarkan hoax, karena satu berita hoax itu dapat menyebar secara cepat dan juga bisa fatal akibatnya. Lalu yang ketiga ada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di dunia digital ini, tidak mengadu domba, tidak memperolok keberagaman budaya Indonesia ini. Lalu yang terakhir itu ikut melaporkan konten negatif yang merugikan masyarakat. Sebagai warga yang baik itu kita wajib ya untuk melaporkan konten negatif yang bisa merugikan masyarakat, yang bisa menjatuhkan harga diri, yang bisa menjelekkan nama bangsa kita, juga kita dapat melaporkannya sebagai warga negara yang baik ini. Di sini ada rencana aksi untuk mengatasi penyebaran hoax ini. Yang pertama, kita bisa melakukan literasi digital kepada masyarakat, yaitu kita bisa untuk cek fakta dan berita ini. Jadi kita apalagi untuk Gen Z kan biasanya lebih update terhadap dunia digital. Kita sebagai Gen Z bisa membantu orang tua kita itu untuk melakukan literasi digital dengan memilah isu-isu yang terjadi. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada membiasakan cek sumber berita sebelum membagikan informasi. Jadi kita memeriksa dulu apakah dari sumber terpercaya atau tidak. Selanjutnya ada bekerja sama dengan tokoh masyarakat, sekolah, dan pemerintah daerah. Lalu membuat kampanye anti hoax di media sosial berupa bisa poster ataupun video singkat berisi ajakan untuk anti hoax. Lalu ada melaporkan akun atau konten yang menyebarkan kebencian, kita bisa laporkan. Lalu yang terakhir ada mengadakan diskusi ataupun sosialisasi tentang dampak hoax dan polarisasi. Selanjutnya ada cara memperkuat identitas nasional pada generasi Gen Z, yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila dulu sejak dini dalam kehidupan sehari-harinya, lalu menggunakan media sosialnya untuk mengenalkan budaya Indonesia, lalu meningkatkan rasa bangga terhadap produk lokal dan budaya daerah, lalu mengikuti kegiatan budaya seperti tarian, bahasa daerah, ataupun adat istiadat yang ada, lalu bijak dalam menerima budaya asing, memilah dan memilih dulu mana yang positif dan negatif. Lalu yang terakhir ada mengembangkan konten kreatif bertema kebangsaan di platform digital. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.